Tim Ibu Kota Persija Jakarta menjadi salah satu kandidat juara di Liga Super Indonesia edisi perdana 2008. Persija memiliki kapasitas untuk meraih juara ISL 2008 dengan kualitas materi pemain di atas rata-rata, yang diarsiteki pelatih hebat dan berpengalaman Danur Window. Pelatih bernama lengkap Muhammad Danur Window ini dinilai tepat oleh tim 5 untuk menangani tim bertabur bintang Persija Jakarta. Danur yang dilahirkan di Kutoarjo, Jawa Tengah 15 Mei 1951 resmi dilantik di Gedung Dispenda DKI Jakarta Jumat 29 Februari 2008. Dan klub yang menjadi pesaing terkuat Persija untuk merebut juara Liga Super pertama adalah juara bertahan Sriwijaya FC, Persipura Jayapura, dan Persik Kediri. Sebenarnya ada beberapa kesebelasan yang menjadi saingan kita untuk menjadi juara kompetisi pada 2008 itu. Pertama adalah juara bertahan Sriwijaya, ya, karena sebelumnya Sriwijaya adalah juara bertahan. Tetapi rasa optimis kita justru kita naik setelah kita bisa mengalahkan Sriwijaya di kandangnya sendiri di Palembang. Artinya semua orang sudah mulai melihat, wah, Persija ini berbeda dengan Persija sebelumnya karena dari cara bermain, kualitas pemain yang ada, dan bermain, katakanlah pada saat itu kita sudah bermainan bagaimana memainkan sepak bola possession progresif. Di samping Persipura ada satu lagi tim yang juga punya materi bagus, Persik Kediri pada saat itu. Jadi ada 3, ya, ada Persik Kediri, kemudian Sriwijaya, Persipura, dan Persija sendiri. Kalau Arema pada saat itu di tahun-tahun 2008 prestasinya belum seperti pada saat sekarang ini. Target juara yang diberikan oleh pengurus kepada Danur didukung oleh 8 pemain bintang yang tetap dipertahankan manajemen Persija. Pemain yang diperpanjang kontraknya menghadapi kompetisi Liga Super Indonesia 2008 adalah bek Ismet Sofyan dan Abanda Herman di barisan belakang. Di lapangan tengah, gelandang Ponario Astaman, Errol Iba, Gerald Pangkali, dan Atef Rizal. Serta 2 striker Bambang Pamungkas dan Ali Yudin di depan. Mereka mampu membawa Persija ke semifinal di bawah pelatih asing Sergei Dubrovin. Memang secara kualitas pemain cukup bagus. Di belakang ada Janka, ada Abanda, kemudian juga ada Ismet Sofyan di sebelah kanan. Gelandangnya kemudian juga ada Roberto Puliara, kemudian Punario Astaman. Ya. Di depannya ada Bambang Pamungkas, ada Aliudin, ada Ilham, ada Greg. Kalau secara kualitas, ini pemain-pemain kualitas. Meski 2 pemain bintang Persija di barisan belakang yaitu center back M. Robi dan bek kanan Hamka Hamzah memilih klub lain, Danur Window tetap optimis karena mendapat pemain pengganti yang lebih baik. Robi dan Hamka itu sudah keluar dari dari Persija, ya. Tapi juga kita juga punya pemain-pemain pengganti di posisi center back itu cukup bagus pada saat itu. Janka, Pierre Janka. Ini pemain-pemain bagus, pemain di Piala Dunia. Jadi pemain belakang kita cukup solid, bagus dalam bertahan, bagus dalam build up dari belakang. Di depannya kita ada Greg, ada Bambang Pamungkas, ada Aliudin. Di tengahnya ada Robertino, kemudian juga ada Punario. Jadi sebenarnya tim itu secara kualitas pemainnya punya kualitas. Begitu kompetisi ISL 2008 resmi bergulir Sabtu 12 Juli 2008, skuad Macan Kemayoran langsung mengaum dan menggetarkan nyali lawan-lawannya.
Pasukan Danurwindo langsung memetik 4 kemenangan di 4 laga pertama di kandang lawan. Persitara Jakarta Utara menjadi korban pertama di laga pembuka Persija. Striker Greg Nwokolo, Ali Yudin dan Abanda Herman berlomba menyumbang gol Persija saat menang 3-1 atas tuan rumah Persitara Jakarta Utara. Dukungan supporter Jackmania kepada tim kebanggaannya dimanapun mereka berlaga menjadi nilai plus yang mampu memompa semangat juang Ponario Astaman dan kawan-kawan untuk meraih kemenangan. Ya, saya kira peran supporter sangat baik sekali ya, karena sebelum kita pertandingan kompetisi kita mulai, kita banyak pertandingan uji coba dan semua pertandingan uji coba kita menangkan semua dengan materi pemain mayoritas dari Persija yang dulu ya, Aludi, kemudian ada apa sih Bambang Pamungkas, kemudian ada apa Leo Saputra, kipernya Edi Harto baru kiper baru. Itu kemudian membuat apa penonton optimis dengan permainan daripada Persija. Korban kedua pasukan Danurwindo adalah Persib Bandung. Abanda Herman kembali mencetak gol dan menjadi pembuka kemenangan atas tuan rumah Persib dalam duel klasik yang berkesudahan 3-2 untuk Macan Kemayoran. Dua gol lainnya disumbangkan Robertino Pugliara dan striker Bambang Pamungkas. Danur tidak merubah skuad The Winning Team saat menghadapi PSMS Medan yang bermarkas di Stadion Jatidiri Semarang. Bambang Pamungkas mengawali gol Persija diikuti gelandang Robertino Pugliara untuk menundukkan PSMS Medan 2-0. Pada saat itu mereka bukan menekan, tapi justru mereka datang ke stadion GBK untuk menunggu kita memenangkan pertandingan. Karena memang prestasinya di putaran pertama sangat luar biasa. Tetapi yang saya katakan tadi, begitu di putaran kedua kita tidak pernah main di kandang sendiri. Inilah yang jadi permasalahan. Keganasan skuad besutan Danur mulai diperhitungkan lawan saat mereka berhasil menjungkalkan juara divisi utama 2007 Sriwijaya FC 2-1. Macan Kemayoran mengalahkan Sriwijaya di Stadion Jakabaring, Palembang. Ada Ponario di lapangan tengah, ada Greg di depan. Itu cukup bagus, saya bilang cukup bagus karena di putaran pertama kita jangan main di home, main away kita juga bisa memenangkan pertandingan. Salah satunya saya masih ingat kita main lawan juara bertahan, lawan Sriwijaya di Palembang, kita bisa menang 2-1 di sana. Kita main lawan Persib di Bandung, ya di Stadion Siliwangi, kita juga bisa menang 3-2 di sana. Artinya pada saat itu Persija bisa menang home, tapi juga bisa menang away. Kemenangan beruntun ini membuat supporter Persija Jackmania bersukacita. Mereka menyiapkan perayaan saat Bambang Pamungkas dan kawan-kawan menjamu Pelita Jaya di pertandingan kandang pertama. Jadi 4 away justru kita menangkan pertandingan itu. Jadi membuat supporter Persija Jackmania pada saat itu betul-betul
optimis dengan kondisi tim yang ada. Begitu juga di dalam tim Persija sendiri, karena dengan 4 pertandingan itu kita sapu bersih semua, justru pertandingan di luar membuat mereka punya confidence yang besar sekali. Namun kepercayaan diri yang terlalu tinggi membuat pasukan Danurwindo lengah. Apalagi Ade Suhendra mampu mencetak gol cepat menit kedua. Persija harus puas bermain imbang 1-1 lawan Pelita Jaya setelah gawang Hendro Kartiko kebobolan lewat gol balasan Carlos Eduardo Bizarro menit 55. Sebagai tim tuan rumah saya kira tidak ada jalan lain untuk bermain agresif. Artinya bermain agresif kita akan ofensif, tetapi juga tidak melupakan pertahanan. Evaluasi cepat dilakukan Danur untuk menjamu PSIS Semarang di Jakarta. Tuntutan menang dari Jackmania saat bermain di kandang dijawab dengan kemenangan 5-0 atas PSIS di Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta. BP untuk pertama kalinya mencetak hat-trick. Dua gol lainnya disumbangkan oleh Aliudin dan Greg Nwokolo. Hasil ini membuat publik makin yakin Persija Jakarta sebagai kandidat kuat juara ISL 2008. Ahli-ahli sepak bola dengan melihat penampilan Persija pada saat seperti itu, salah satu kandidat juara di kompetisi tahun 2008 adalah Persija, ya, di samping Persib. Tuntutan supporter Jackmania agar Persija selalu menang membuat para pemain labil dan tidak konsisten menjaga prestasinya. 4 kekalahan penting di putaran pertama menjadi peringatan bagi Persija mewujudkan ambisinya merebut juara ISL 2008. Tapi itulah perjalanan sebuah tim gitu loh. Itulah kompetisi yang jadi tantangan sebenarnya untuk penyelenggara kompetisi gitu. Bahwa pertandingan home dan away memang ya pertandingan harus home and away betul gitu. BP dan kawan-kawan menelan kekalahan pertama di kandang saat menjamu tim favorit juara Persik Kediri 1-3 di hadapan Jackmania. Gol Eloko Gonzalez dan 2 gol Budi Sudarsono menaklukkan Persija. Terlaras gagal kan. Ya, dan luar biasa Persija. Kita tahu bagaimana mereka. Karena biar bagaimanapun juga pertandingan kompetisi, pertandingan home and away itu sangat penting sekali. Kalau kita habis pertandingan away kita harus main di home. Di home kita memenangkan pertandingan, pergi away lagi, kita juga lebih punya mental untuk menghadapi pertandingan away. Tetapi pada saat itu kita bermain home tapi away terus karena tidak bisa main di rumah, itu yang jadi permasalahan. Pasukan Danurwindo tak berdaya saat menjalani tur Papua. Danur harus kehilangan 6 poin setelah kalah 1-2 di kandang Persiwa Wamena. Kedua juga bagaimana barusan Aris atau si Jepang menggantikan peran Robert. Ambisi Persija menjadi juara mendapat tantangan keras dari favorit juara lainnya Persipura Jayapura. Persija dihajar 6 gol tanpa balas saat bermain di Mandala Jayapura. Menghadapi Persipura, Persija kalah kelas. Persipura jauh lebih matang dalam kerjasama tim dibandingkan Macan Kemayoran. Meski Danur bisa membeli pemain bintang, namun mereka butuh waktu untuk membangun kerjasama tim dengan penghuni lama.
memang dalam satu tim memang diperlukan adalah pemain yang punya kualitas. Tetapi pemain yang berkualitas tentunya kan harus punya teamwork dengan pemain-pemain yang lain. Tetapi di tempat kita kemarin memang ada beberapa pemain-pemain baru yang baru masuk ke dalam Persija. Yang sebenarnya mungkin di tahun berikutnya, tahun 2008, kalau mereka terus di 2009, mereka akan lebih padu lagi. Persija mengakhiri putaran pertama kompetisi ISL 2008 dengan 11 kali menang, 2 kali seri, dan 4 kali kalah. Persija tetap memiliki peluang merebut juara dengan 7 materi pemain yang dipanggil masuk timnas. Pada tahun 2008, dengan prestasi Persijanya di putaran pertama, ada hampir 7 pemain Persija masuk tim nasional. Kan artinya juga bahwa hasil dari prestasi itu juga meningkatkan kualitas pemain sehingga mereka dilirik oleh tim nasional saat itu hampir 7 orang. Mengawali putaran kedua, Persija sukses meraih 2 kemenangan penting di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertama saat menjamu Persela 1-0 dan menang besar atas Persiwa 6-1. Untuk pertama kalinya, Persija merebut tahta pimpinan klasemen sementara ISL musim 2008 dari tangan Persipura Jayapura. Memang di putaran-putaran pertama hasil dari pertandingan kompetisi itu cukup bagus buat Persija sebenarnya. Artinya di akhir pertandingan putaran pertama posisinya cuma hanya beda dengan poin 2 dengan Persipura. Prahara menerjang dan memporak-porandakan impian Danur membawa Persija juara ISL. Macan Kemayoran tidak mendapatkan izin pertandingan di Gelora Senayan, Jakarta karena situasi keamanan. Persija harus mencari stadion lain untuk menggelar laga kandang. Ya, artinya terjadi banyak perubahan karena pada saat itu keamanan di ibu kota. Ya, artinya panitia Persija tidak mendapat izin untuk bisa bermain di kandang sendiri. Artinya Persija tidak bisa bermain di Jakarta. Sebenarnya namanya pertandingan home and away. Pertandingan home itu sangat penting sekali. Artinya juga kita juga dapat support dari penonton. Kemudian juga pemasukan sendiri untuk Persija sendiri. Jadi ada dua sisi pada saat seperti itu. Ada pemasukan tapi juga support dari penonton membuat kita bermain sebagai tim tuan rumah dan biasanya hampir 80% kita bisa memenangkan pertandingan. Setelah menjalani 3 laga tandang dengan hasil seri 1-1 menghadapi Bontang FC, kalah 0-2 dari Persiba Balikpapan, dan seri 2-2 di kandang Arema, pasukan Danur untuk pertama kalinya menjamu lawan di Stadion Kanjuruhan Malang saat menghadapi PSM Makassar. Mereka harus puas berbagi angka 2-2. Kita tidak main di kandang, kemudian juga pemain sampai 1-2 minggu mereka ada di luar. Kebanyakan pemain-pemain yang punya keluarga.
Akhirnya itulah situasi seperti itu. Kita sangat menyayangkan sekali. Macan Kemayoran kemudian mengalami 3 kekalahan beruntun dari Pelita Bandung Raya 2-1 dan Persik Kediri 2-0. Banyak sekali pengaruhnya. Artinya juga pada mental pemain. Banyak bertanding, kita bisa pergi hampir 2 minggu. Pergi ke tempat lain, ke daerah, ke Malang, ke Semarang, dan ke Jepara. Artinya mereka juga tidak pulang ke rumah. Hendro Kartiko tidak mampu membendung gawangnya dari pembalasan tim Wong Kito. Amrizal, Obiora, Kate Kayambagam, dan Ngon Ajam memaksa Persija menyerah 3-4 saat main di Stadion Gajah Yana Malang. Yang membuat Persija jadi nomaden, tim yang nggak punya home base ya di babak kedua, justru ini adalah jadi titik balik. Rentetan kekalahan ini menjadi titik balik performa para pemain Persija. Pelatih Danur Windo melihat penurunan mental para pemainnya dan tidak mampu berbuat banyak. Apalagi mereka juga mengalami keterlambatan gaji mendekati akhir musim kompetisi. Kebetulan pada tahun 2008 itu adalah akhir dari pendanaan yang bisa dibiayai oleh APBD. Kita pada saat itu memang pernah kita terlambat 3 bulan, tidak dibayar gaji. Tetapi di lain sisi kita juga di setiap pertandingan kita bisa memenangkan pertandingan, kita bisa dapat bonus. Jadi pemain-pemain pada saat itu hanya berpikir bagaimana memenangkan pertandingan dapat bonus, dan itu yang dilakukan oleh pemain. Dengan bonus itu, Danur mampu memompa semangat juang BP dan kawan-kawan. Tercatat, 2 kali Macan Kemayoran masih bisa meraih kemenangan. Pertama, menang atas PSIS 1-0 di Stadion Jatidiri Semarang dan menang 1-0 atas Deltras di Gajah Yana Malang. Namun menjamu tim lawan di luar Jakarta benar-benar menjadi pukulan hebat bagi sang Macan Kemayoran. Mendekati akhir musim kompetisi, Persija tidak bisa memanfaatkan secara maksimal 3 laga kandangnya untuk memetik poin penuh. Dengan tidak dapat izin untuk menyelenggarakan pertandingan, kita kehilangan kesempatan untuk menjadi juara pada tahun 2008 itu. Padahal orang-orang di luar, pengamat sepak bola, semua mengatakan bahwa Persija adalah calon juara pada tahun 2008. Kurangnya support dari Jackmania karena main di Jawa Timur membuat Persija ditahan imbang 1-1 oleh PSMS Medan di Stadion Gajah Yana Malang. Support dari Jackmania sendiri, artinya kalau kita kalah juga tekanan dari Jackmania sendiri berbeda. Seperti kalau kita bertandingan dalam home di GBK, kalau kita kalah ketinggalan, mereka kan akan menekan kita juga untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi justru kita main di tempat lain, situasi ini yang nggak ada. Bahkan di 2 laga terakhir, pasukan Danur menyerah di tangan Persitara 2-4. Lagi-lagi di Stadion Gajah Yana Malang. Dan di partai penutupan, BP, Greg dan Robertino Pugliara menyerah 1-2 dari Persib Bandung di Gajah Yana Malang.
Persija akhirnya mengakhiri kompetisi ISL musim 2008 di peringkat ke-7 dengan nilai 53 dari hasil 15 kali menang, 8 kali seri, dan 11 kali kalah. Lebak Bulus ini situasinya sangat menguntungkan untuk tim sekali. Danur Windo dipilih oleh tim 5 menjadi pelatih Persija Jakarta untuk menggantikan pelatih asing Sergei Dubrovin asal Moldova. Dubrovin didepak setelah gagal membawa Persija ke final musim lalu. Dubrovin hanya mampu membawa Persija ke 4 besar. Pemilihan Danur Windo diputuskan oleh tim 5 yang dipimpin oleh Ketua Pengelola Persija Haryanto Bajuri. Danur menjabat pelatih di era Gubernur Fauzi Bowo yang menggantikan Sutioso. Kebetulan Bang Yos pada saat itu udah nggak jadi gubernur lagi. Jadi memang di tahun 2007 sebelum saya, mungkin Rahmat Darmawan kalau nggak salah, itu Bang Yos peranannya masih besar sekali karena memang masih jadi gubernur DKI. Tetapi di era saya gubernur DKI adalah Pak Fauzi Bowo ya, dan manajernya adalah Pak Haryanto Bajuri. Sebagai pembesut baru Macan Kemayoran, Danur langsung ditargetkan meraih gelar juara Liga Super Indonesia di musim pertamanya bersama tim ibu kota. Manajer Haryanto Bajuri memberikan target tersebut karena Danur memiliki materi pemain berkualitas. Pak Haryanto Bajuri adalah seorang manajer saya kira yang besar sekali. Beliau pada saat itu memang sangat sibuk sekali sehingga hanya bisa datang setiap kita pertandingan atau sebelum pertandingan kita mulai. Biasanya memang sebelum kita pertandingan dimulai kita sama-sama makan malam sama beliau ya, untuk menghadapi pertandingan. Tetapi perhatiannya sangat besar sekali gitu. Mantan pelatih PKT Bontang musim 2007 ini hanya diikat kontrak selama semusim untuk mewujudkan ambisi Persija yang selalu gagal meraih juara sejak terakhir sukses menjadi kampiun musim 2001. Menurut Danur, target Persija juara bisa diraih apabila mereka tetap bermain di Jakarta. Main di Stadion Lebak Bulus sangat menguntungkan Bambang Pamungkas dan kawan-kawan. Sayang, PSIS dan pihak keamanan tidak memberi izin karena jumlah supporter Persija melebihi kapasitas Stadion Lebak Bulus. Ada pertimbangan sendiri, pertimbangan dari panitia, pertimbangan dari ini Persija sendiri yang dalam Persija sendiri mengatakan bahwa kalau kita bermain di Lebak Bulus ini situasinya sangat menguntungkan untuk tim sekali. Ya. Artinya apa? Kita bermain di stadion yang kurang lebih untuk cuma 20.000 penonton, tetapi konstruksi daripada lapangan membuat pressure terhadap lawan sangat besar sekali. Ini sangat menguntungkan untuk permainan Persija pada saat seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan yang dijajaki, tetapi panitia dari Persija mengatakan bahwa nggak mungkin bermain di Stadion Lebak Bulus dengan supporter Persija yang banyak. Akhirnya kita bermain di GBK. Bahkan saat diragukan bisa meraih kemenangan jika pindah ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Bambang Pamungkas dan kawan-kawan tetap bisa memenangkan pertandingan. Tetapi situasi ini sudah dibalik oleh pemain-pemain Persija sendiri. Artinya setiap pertandingan yang diselenggarakan di GBK dengan penonton hampir 50.000, 60.000 kita menangkan semua. Dan ini yang membuat penonton-penonton begitu optimis yang saya katakan.
Meski gagal membawa Persija juara, Danur mengaku memiliki momen indah bersama Macan Kemayoran. Memori paling indah memang sebelum begitu saya masuk ke Persija, bahwa selama beberapa kali main di Senayan, Persija tuh nggak pernah menang. Jadi karena kan sebelumnya Persija banyak main di Lebak Bulus kan, di Lebak Bulus, Stadion Lebak Bulus. Dan di situ media mengatakan bahwa Persija selama tahun sebelumnya nggak bisa menang di pertandingan justru di GBK. Tapi justru di GBK kita bisa menang terus. Sebagai mantan pelatih Persija, Danur tetap memperhatikan perkembangan terkini dari skuad Macan Kemayoran. Danur juga prihatin dengan kegagalan penguasa ibu kota lolos ke babak 8 besar di musim kompetisi 2014. Ya, artinya Persija tahun yang kemarin sebenarnya juga cukup bagus, tetapi juga kualitas pemainnya kan nggak seperti apa yang kita lihat di tim-tim yang lain. Ya, artinya kualitas pemain, kemudian juga lamanya mereka bermain, sehingga di dalam kompetisi pada tahun 2013 ini mereka juga akhirnya dengan kualitas yang ada nggak bisa lolos ke babak perempat final. Untuk menghadapi kompetisi musim mendatang, Danur memberikan tipsnya agar Persija berkembang menjadi klub yang maju dan modern. Persija harus membangun dan membina para pemain muda agar bisa mensupport Persija menjadi tim yang baik. Untuk membangun satu tim yang baik, artinya inilah sebenarnya juga yang harus diperbaiki di sepak bola Indonesia kalau saya bilang. Artinya untuk membangun satu tim itu bukan hanya tiba-tiba saat sekarang ini kita mempersiapkan tim, beli pemain, membuat latihan, akhirnya jadi tim, bukan seperti itu. Akhirnya memang tim itu harus dibangun dengan long term plan, artinya ada plan jangka panjang. Artinya bagaimana tim ini mempersiapkan pemain-pemain mudanya untuk masa depan, untuk pengganti pemain ini dibutuhkan mereka punya pemain kelompok umurnya yang ikut kompetisi, yang akhirnya nanti dia akan jadi pemain-pemain bintang, main di Persija sendiri, akan juga jadi satu kebanggaan Persija sendiri nanti. Tim ibu kota Persija ini banyak diperkuat oleh pemain-pemain usia muda yang mungkin datang dari Jakarta sendiri. Danur mengakui untuk mewujudkan tim yang baik memerlukan kesabaran dan dana yang besar. Proses pembentukan tim yang bagus hanya bisa dilakukan dalam jangka panjang dan bukan pembelian pemain secara instan. Untuk mempersiapkan tim bukan hanya tiba-tiba musim ini kita persiapkan, kemudian baru berpikiran musim depan kita persiapkan lagi. Kan sulit. Untuk membuat satu tim yang baik adalah bagaimana proses itu berjalan. Karena satu tim yang bagus adalah tim yang punya proses hampir 5 tahun. Dari tahun pertama, katakan tim ini tim masih muda, kemudian tim tahun kedua udah mulai naik, tahun ketiga mereka mulai matang, tahun keempat mulai dipikiran untuk di papan atas, tahun kelima jadi juara. Ini adalah proses yang betul gitu loh. Dan ini saya kira yang harus dipikirkan oleh sepak bola Indonesia. Bukan hanya memikirkan prestasi sesaat, tetapi bagaimana memikirkan proses prestasi itu bisa berjalan. Karena hukumnya nggak ada yang instan. Danur berharap siapapun yang menangani Persija bisa mewujudkan impian tersebut di masa depan. Danur berharap Macan Kemayoran makin disegani lawan-lawannya di masa depan dan sukses merebut juara baik di dalam negeri hingga ke tingkat internasional. Bravo Persija Lovers, bravo Jackmania. Bang Pamungkas yang mengontrol bola dan melepaskan tembakan.